Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya baik hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2022 kita akan pembelajaran bersama. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai, kita mulai dengan salam PPK bersama-sama. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, tekad, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya, dengan hitungan 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Luar biasa semangat menyanyikan lagu Hari Merdeka di bulan Agustus ini. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 tentang udara bersih bagi kesehatan dan cara tubuh mengelola udara bersih. Anak-anak ibu ya ibu sayangi, kemarin kita sudah membahas tentang jenis alat pernapasan pada hewan. Ada hewan amfibi, ada hewan reptil, dan lain sebagainya. Burung bernapas menggunakan apa? Ya, bagus. Ikan bernapas menggunakan apa? Insan ibu, luar biasa ya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang alat pernapasan manusia sebagai makhluk hidup. Kalian semua bernafas? Ya, coba kita praktekkan secara bersama-sama dengan cara menghirup udara dan menghembuskannya. Ya, Ibu pandu dari sini dengan hitungan 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan. Apa yang terjadi? Udara masuk melalui apa? Ya, udara masuk melalui hidung. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Yuk kita belajar bersama-sama. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan dan didapatkan dari energi. Energi itu menggerakkan proses kehidupan yang sangat penting bagi tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal. Untuk
untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau teka biasa disebut jakun, terdapat di bagian belakang faring. Seperti di gambar, laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea. Trakea disebut juga batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Keenam, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Yuk, kita amati bagian paru-paru seperti yang ada di dalam gambar. Bagian paru-paru adalah sebagai berikut. A. Paru-paru kanan. B. Bronkus kiri. C. Otot-otot dinding bronkus. D. Ruang udara di dalam bronkus. E. Bagian dalam bronkus. F. Alveolus. G. Ruang udara alveolus. H. Pembuluh darah. I. Bronchiola. Nah, anak-anak, itu tadi bagian-bagian dari paru-paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, kita sudah membaca bersama bacaan sistem pernapasan pada manusia. Dari bacaan tersebut, buatlah sebuah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, kapan, di mana, apa, dan bagaimana. Dan tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. Ada di lembar LKPD yang sudah Ibu share ya melalui WA group. Untuk mengerjakan soal ini, jangan lupa untuk mendengarkan penjelasan Bu Guru. Kata apa digunakan untuk menanyakan kata benda atau hewan? Kata tanya di mana untuk menanyakan sebuah tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab.
Kemudian kata tanya yang terakhir yaitu bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, untuk lebih mudah kalian mengerjakannya jika kalian memahami materi dan bisa menanyakan kepada Bapak Ibu guru melalui Zoom ini. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang berbasis proyek. Kita akan menghasilkan sebuah organ pernapasan manusia yang terbuat dari bahan bekas, yaitu dari bekas tempat minum aqua yang berukuran 1,5 yang akan kita gunakan untuk melihat proses nyata bagaimana kejadian pernapasan yang kita alami selama sehari-hari. Kita buktikan nanti. Namun alat dan bahannya sudah kalian siapkan. Alatnya yaitu yang pertama kita akan mempersiapkan. Yang pertama adalah ada gunting, ada selotip atau lem tembak, kemudian ada karet. Bahannya bekas aqua yang berukuran 1,5 mililiter, kemudian ada balon 2 yang kecil dan yang besar, kemudian satu yang besar, kemudian ada juga sedotan ya, putih 2 buah, kemudian ada lem tembak ataupun plastisin bisa digunakan ya. Bagaimana cara langkah-langkahnya juga sudah ada di LKPD. Yang pertama yaitu siapkan botol aqua yang besar, kemudian lubangi tutup botol. Yang ketiga, potong sedotan menjadi 3 bagian. Yang keempat, bentuk ujung sedotan miring seperti di video. Kemudian yang kelima, satukan ketiga sedotan menggunakan lem tembak. Yang selanjutnya, masukkan dan ikat balon pada sedotan dengan selotip atau karet. Langkah yang ketujuh, memasukkan sedotan yang bebas ke lubang tutup botol. Kemudian yang kedelapan, rapatkan lubang antara sedotan dengan tutup botol dengan menggunakan lem tembak. Kemudian potong balon besar menjadi 2. Kemudian tutup lubang botol bagian bawah dengan balon hijau atau balon besar. Yang 11, ikat dengan karet atau tali atau selotip yang kalian bawa. Kemudian atau yang ada, kemudian tarik karet balon yang menempel di lubang botol bagian bawah tersebut, ulangi berkali-kali. Apa yang terjadi? Tuliskan apa yang terjadi dalam praktek kalian ya, dengan menjawab beberapa pertanyaan. Salah satunya ada dalam LKPD juga, bagaimana keadaan udara saat kamu menarik balon pada botol? Apakah masuk atau keluar? Atau lewat mana jika ia masuk atau keluar? Kemudian bagaimana keadaan udara saat kamu membiarkan botol tersebut diam? Apakah botol atau masuk atau keluar? Lewat mana jika ia masuk atau keluar? Yang ketiga, bagaimana bentuk balon yang menempel pada sedotan saat kita menarik karet balon pada botol? Kemudian bagaimana bentuk balon yang menempel pada sedotan saat kita melepas karet balon pada botol? Kalian tuliskan kesimpulanmu pada lembar LKPD. Ya, luar biasa kerja kelompoknya. Dan jangan lupa untuk tugas bahasa Indonesianya membuat bagan ya. Membuat bagan pencernaan alat pernapasan pada manusia, nanti dikumpulkan lewat WA group, boleh di screenshot, boleh juga itu menggunakan live worksheet, akan terekam otomatis oleh ibu guru. Luar biasa, hasilnya nanti akan ibu nilai, kemudian dikumpulkan secepatnya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran di siang hari ini, mari bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah lagu dari alat pernapasan manusia bersama-sama.
Akan menyanyikan sebuah lagu Naik Becak dengan syair dari Alat Pernapasan Manusia. Dengarkan baik-baik. Alat pernapasanku mulai dari hidungku, oksigen yang kuhirup masuk tenggorokanku, menuju paru-paru diolah alveolus, keluarlah karbon dioksida. Alat pernapasanku berupa paru-paru, cabang tenggorokan bronkus, cabang bronkus bronkulius, pleura itu selaput pembungkus paru-paru. Ayo kawan, jagalah tubuhmu. Bagaimana perasaannya belajar di siang hari ini? Senang? Alhamdulillah, Ibu juga akan senang. Semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, apalagi untuk organ tubuh kita, dengan cara kalian makan dan makanan yang sehat dan menghirup udara yang sehat. Anak-anak Ibu, pembelajaran di hari ini untuk Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.